Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama gua Billy. Kalian bebas boleh panggil apa aja. Sebelum ini mungkin beberapa dari kalian udah ada yang kenal gua, karena gua ini awalnya itu buat cuma shorts doang, bentuk video pendek atau enggak di TikTok. Mungkin beberapa kali dari kalian 64 subscribers gua ada juga di TikTok. Dan di 2023 kali ini gua bakal coba buat video sharing tentang apa yang gua tahu, tentang pengalaman gua investasi, tentang segala macamnya ekonomi dalam bentuk video YouTube. Nah, bagi kalian yang emang mau request beberapa video topik yang mau gua bahas, kalian boleh DM aja Instagram gua, follow dulu. TikTok gua juga kalian follow aja, nanti semua di deskripsi gua taruh linknya. Atau kalian tulis aja di komen nih di YouTube, mau buat video apa tentang ekonomi atau bisnis, atau mungkin ada yang kalian tanyain. Ya, jadi intinya welcome to my channel gitu kan, karena video channel ini kedepannya bakal bahas tentang keuangan, investasi, dan gue buat video ini semuanya buat kalian. Kontennya ini buat kalian secara gratis gue bagiin. Jujur, gue bakal disclaimer dulu di awal, gue bukan ahli investasi, gue bukan ekonom, gue bukan dosen, gue bukan segala macemnya, bukan peraih Nobel. Tapi apa yang bakal gue bahas di sini adalah apa yang gue tahu dari buku-buku yang gue baca, dari Google, dari semuanya laporan-laporan yang gue baca tentang ekonomi dan investasi. Dan ini semuanya gue bakal sharing ke kalian apa yang gue ngerti. Tapi kali ini yang bakal gue bahas di video kedua ini adalah konsep tentang inflasi. Ya, emang ini masih sangat dasar banget. Jadi di tahun kemarin itu Amerika inflasi lagi tinggi-tingginya, ya kan. Sebenarnya apa sih arti inflasi? Nah, ini bagi kalian yang nggak tahu ya, inflasi itu banyak pengertiannya. Inflasi itu bisa diartikan sebagai ini, bisa diartikan sebagai itu, dan nanti semuanya gue bakal bahas satu-satu. Tapi makna paling simple yang gue bisa kasih sekarang nih bagi kalian yang mungkin belum tahu nih arti kata inflasi. Inflasi itu adalah pertumbuhan ekonomi negara yang berlebihan. Jadi suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, memang harus mengalami pertumbuhan ekonomi, ya kan, di setiap tahun. Cuma inflasi ini dalam arti-kata pertumbuhannya itu berlebihan banget. Kita semua, bahkan kalian yang nonton video ini, gue juga bakal yakin, gue bakal tahu pasti kalian berpendapat bahwa sesuatu yang berlebihan itu akhirnya nggak baik. Begitupun juga di sebuah kondisi ekonomi. Dan kemarin 2022 itu Amerika inflasi tinggi banget, hampir menyentuh 10%. Tapi inflasi yang paling tinggi itu dialamin sama Argentina sama Turki. Ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau Turki itu pemerintahnya bukan malah naikin suku bunga, malah nurunin suku bunga. Seharusnya inflasi itu kan bank sentral menaikin suku bunga. Jadi kesimpulannya yang bakal gue bahas di video ini adalah yang pertama, apa sih yang terjadi saat inflasi? Inflasi itu kira-kira apa aja sih yang bakal terjadi? Nah, yang kedua itu penyebab inflasi apa aja? Dan yang ketiga terakhir, cara mengatasinya. Biasanya ada dua cara mengatasinya. Ada pemerintah dan bank sentral yang kedepannya bakal gue bahas. Tadi kita udah belajar sedikit tentang inflasi. Jadi apakah arti inflasi? Ya, betul. Inflasi itu sebenarnya bukan uang kalian itu lenyap atau hilang ya. Misalnya kan banyak orang di luar sana bilang kalau misalnya nabung di bank, misalnya 100 juta nih, kira-kira 5 tahun lagi itu uang kalian akan berkurang. Itu bukan berarti fisiknya, uang secara fisik itu benar-benar hilang dan hangus nggak tahu kemana. Bukan. Kalau andai konsepnya kayak gitu, berarti bank harus dipertanyakan kemana uang kalian. Jadi inflasi itu artinya adalah nilai mata uang yang kita simpen itu berkurang. Sama seperti gue bilang tadi, inflasi itu banyak artinya. Dan arti yang kali ini itu adalah mata uang yang kita simpen 100 juta, memang fisiknya 5 tahun ke depan tetap 100 juta. Tetapi nilainya itu akan hilang. Mungkin kalau 100 juta agak kebanyakan kali ya, gue bakal ambil suatu contoh. Misalnya pulpen ini nih, pulpen ini misalnya di tahun ini gue beli harganya 10.000 dan 5 tahun lagi itu naik jadi 10%, harganya jadi 11.000. Berarti itu adalah uang kalian yang 10.000 tadi nggak cukup buat beli satu pulpen ini. Artinya uang kalian yang tahun ini cukup buat beli, 5 tahun lagi nggak bakal cukup buat beli pulpen ini karena harganya udah 11.000 karena inflasi 10% tadi. Intinya nilai mata uang kita sekarang yang kita punya itu akan semakin rendah. Tapi sampai sini gua harap kalian tahu ya, kalian ngerti maksud arti kata inflasi, maksud definisi inflasi sebelum gua next ke part-part selanjutnya. So, kita masuk ke bagian pertama, apa sih yang terjadi kalau misalnya inflasi? Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama. Jadi apa sih yang terjadi kalau misalnya inflasi? Inflasi itu kalau misalnya terjadi di suatu negara, kita tuh apa dampaknya ke kita, ke masyarakat? Jadi yang pertama itu harga barang jelas pada naik karena inflasi. Tadi yang gue bilang, ini pulpen kalian beli hari ini 10.000, 5 tahun lagi belum tentu ini 10.000 dapat gitu kan. Harga barang pada naik. Kalau harga barang pada naik, dampaknya apa? Masyarakat, pengeluaran rumah tangga yang tadinya misalnya ayah kalian itu misalnya keluar 5 juta per bulan untuk keperluan rumah tangga. Bisa jadi 5 tahun lagi keluar 6 juta, keluar 7 juta. Dan itu yang sudah terjadi di Indonesia berulang-ulang dari awal tahun 2000 lah misalnya sampai sekarang. Kalau misalnya banyak orang zaman dulu itu bilang beli bakso dulu 2000 dapat semangkok, sekarang mana dapat kan? Bisa 10.000, bisa 15.000, bahkan ada yang 30.000 satu mangkok. Itu yang terjadi kalau inflasi naik, yang pasti adalah harga barang pasti naik. Yang selanjutnya apa yang terjadi kalau inflasi itu adalah berat bayar hutang. Karena kan inflasi itu kan uang beredar itu banyak ya. Kalau uang beredar banyak itu bank sentral harus
nerapin kebijakan yang namanya naikin suku bunga. Supaya apa? Supaya menyerap peredaran uang. Orang banyak yang nabung uangnya ke bank karena bunganya tinggi, jadi akhirnya inflasi pun mereda. Dan ini merupakan dampak bagi orang-orang yang lagi KPR, orang yang lagi cicil mobil, lagi cicil HP, apalagi buat konsumer. Dan ini berat bagi orang yang lagi dalam cicilan KPR atau cicilan mobil, intinya cicilan-cicilan konsumsi lainnya. Bahkan bukan itu juga, cicilan usaha juga berat. Karena apa? Yang gue bilang tadi, bunga yang kalian bayarkan itu pasti akan lebih mahal karena inflasi, jadi akan lebih naik harganya. Dan yang terjadi selanjutnya kalau inflasi adalah kepercayaan masyarakat itu menurun, bukan dari luar negeri, tapi dalam negeri juga. Misalnya kita nabung tadi yang gue bilang itu 100 juta tahun ini, tahun depan 100 juta itu mungkin udah nggak tahu berapa gitu kan. Dan yang terjadi selanjutnya kalau inflasi, ya ini dalam kondisi khusus ya, dalam situasi khusus. Inflasi yang berlebihan itu akan menurunkan kepercayaan banyak investor, menurunkan kepercayaan banyak masyarakat. Banyak orang luar negeri asing misalnya percaya bahwa ekonomi Indonesia itu paling tinggi di ASEAN. Tapi kalau inflasi, banyak yang akan menurun kepercayaannya terhadap negara ini, Indonesia. Jadi yang misalnya investor asing investasi 100 juta, tiba-tiba Indonesia lagi alami inflasi yang gede-gedean, apalagi 100%. Berarti nilai uang investor tadi itu jadi 50 juta. Memang fisiknya itu nggak akan hilang seperti yang gue bilang tadi. Yang hilang apa aja? Nilainya. Jadi uang 100 juta itu nilainya jadi seperti 50 juta. Uang orang investor luar itu nilainya jadi sekitar 50 juta. Berkurang 50%. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Jadi apa yang menyebabkan inflasi? Gue tadi sempat singgung, inflasi itu artinya adalah terlalu banyak uang beredar. Jadi benar-benar uang beredar itu terlalu banyak gitu. Anggap aja kalian jualan misalnya. Kalian jualan laptop, itu harganya 10 juta. Tiba-tiba di hari-hari selanjutnya, seminggu atau sebulan kemudian, laptop itu laku banget. Omset kalian itu naiknya tinggi. Pasti kalian akan naikin juga harganya. Supaya apa? Supaya kalian lebih untung besar. Dan kalau terlalu banyak uang beredar, artinya daya tarik pembeli itu pasti meningkat. Kalau daya tarik meningkat, ini mengancam supply. Jadi supply-nya itu berpotensi langka. Stok-stok barang di pasaran itu berpotensi langka, yang pada akhirnya banyak penjual itu naikin harga barangnya. Supaya apa? Mencegah kelangkaan barang. Dan penyebab terlalu banyak uang beredar itu apa sih penyebabnya? Dan kenapa itu uang beredar itu terlalu banyak gitu? Penyebabnya adalah bank sentral. Di Amerika 2022 kemarin, bank sentralnya namanya The Federal Reserve System. Jadi itu emang institusi yang paling berkuasa, yang paling bertahta di dunia ini pada saat ini. Tugas The Fed mereka ini memang adalah mencetak uang selembaran kertas. Dolar yang biasa kalian lihat itu yang beredaran di mana-mana itu adalah dicetak oleh The Federal Reserve System. Dan pada kasus COVID-19 kemarin ya 2020 itu The Federal Reserve cetak uang itu kebanyakan. Kalian bayangin aja 40% dari dolar uang yang beredar sekarang itu dicetak di 2020. Karena apa? Karena The Fed itu punya kekuatan yang absolut gitu loh. The Fed itu bebas buat nyetak uang. Kalau The Fed nyetak uang, tiba-tiba inflasi, dia tinggal naikin suku bunga dan seluruh dunia lah yang gempar. Ini gue bakal bahas tentang The Federal Reserve di episode-episode selanjutnya. Kalian tunggu aja video-video gue selanjutnya. Tapi kali ini gue bakal fokus dulu ke inflasi. Intinya karena bank sentral itu cetak uang gila-gilaan, cetak uang berlebihan, jadilah inflasi karena uang beredar itu ada di mana-mana. Penyebab inflasi yang selanjutnya adalah pemerintah salah ambil kebijakan. Contohnya kebijakan apa? Devaluasi, melemahkan nilai mata uang. Kalau melemahkan nilai mata uang, artinya barang-barang impor akan semakin mahal. Kalau barang-barang impor akan semakin mahal, terjadilah inflasi. Harga barang semua pada naik. Kita lanjut ke bagian terakhir, bagian ketiga, yaitu cara mengatasi inflasi atau cara meredam inflasi. Cara meredam inflasi ini sebenarnya setiap negara itu punya dua kebijakan. Yang satu namanya kebijakan fiskal, yang satu namanya kebijakan moneter. Kalian mungkin yang anak-anak IPS udah belajar ekonomi kali ya, tahu arti kebijakan fiskal apa dan kebijakan moneter apa. Cuma di sini mungkin gue bakal simpulin ulang apa sih kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara langsung. Jadi pemerintah tuh campur tangan secara langsung untuk mengatasi masalah ekonomi di suatu negara. Contohnya apa kebijakan fiskal? Misalnya adalah subsidi pemerintah. Intinya yang berhubungan langsung sama neraca perdagangan negara. Subsidi pemerintah buat bensin, subsidi pemerintah buat pupuk, pertanian, segala macamnya, itu adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal lainnya yang kalian mau tahu adalah pemotongan pajak. Pemotongan pajak dilakukan itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Dan itu adalah kebijakan fiskal. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan yang diambil langsung oleh bank sentral. Ada beberapa negara yang bank sentralnya itu diatur oleh pemerintah, ada juga beberapa negara yang bank sentralnya itu berdiri mandiri, bank swasta gitu, nggak diatur sama pemerintah, yaitu The Federal
Federal Reserve System. Dan kalau bank sentral itu kebijakannya adalah pasti naikin suku bunga. Kalau misalnya inflasi tadi, dia nyetak uang kebanyakan, dia tahu dong, waduh, ini gua tuh udah nyetak uang berlebihan, gua udah nyetak uang kebanyakan dengan alasan COVID, dengan alasan krisis segala macamnya. Jadi apa yang harus diambil yaitu adalah naikin suku bunga. Maksudnya naik suku bunga ini adalah misalnya kalian nabung uang kalian itu di deposito bank. Artinya adalah suku bunga deposito kalian itu nantinya akan naik. Bank itu bunganya akan ngasih lebih tinggi. Jadi artinya banyak masyarakat, banyak orang yang akan taruh uangnya ke bank karena cuma taruh di deposito doang, cuma modal masuk ke deposito, mereka akan untung besar, bunganya lagi gede. Tapi bagi kalian yang lagi pinjam KPR, bagi kalian yang pinjam kredit dengan jumlah yang besar, itu akan memberatkan kalian karena kalian harus bayar bunga lebih tinggi lagi, lebih besar lagi sesuai dengan ketentuan bank sentral. Dan sebuah institusi paling bertahta di dunia ini, the Federal Reserve System asal Amerika, kalau misalnya udah naikin suku bunga, itu pasti negara-negara bagian harus ikut naikin suku bunga juga karena bersaing nih. Kalau enggak, akan ada banyak orang-orang asing berbondong-bondong untuk nabung uangnya ke Amerika, akan nabung uangnya ke dolar, ke bank-bank di Amerika. Alhasil, nilai mata uang negara berkembang, contohnya kayak kita nih, rupiah, itu permintaannya akan sedikit dan pada akhirnya rupiah akan semakin melemah. Itu alasannya kenapa jika the Federal Reserve System naikin suku bunga, rupiah pasti akan melemah. Ya, jadi kesimpulannya, inflasi itu merupakan pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu yang berlebihan. Inflasi tentunya pasti diharapkan oleh semua negara, cuman nggak berlebihan. Pertumbuhan ekonomi itu pasti diharapkan. Kalau nggak diharapkan, ya jadi ekonomi negara itu ya begitu-begitu aja gitu. Sampai 100 tahun, 200 tahun ke depan ya nggak akan bertumbuh. Indonesia pun pernah inflasi itu gede-gedean banget di 1965, zamannya Pak Soekarno. Kemudian disusul dengan 1998, krisis moneter se-Asia Tenggara. Abis itu ada 2008, housing crisis perumahan. Habis itu disusul sama COVID kemarin 2020. Jadi gimana nih caranya supaya uang kita aman nih biar nggak kemakan inflasi? Kan tadi katanya kalau kita tabung di bank atau nggak kalau kita tabung di celengan, itu mata uang kita nilainya akan terdepresiasi, akan berkurang. Jawabannya adalah taruh uang kalian di instrumen investasi. Kalian bebas mau taruh ke deposito, mau taruh ke emas, mau taruh ke saham, obligasi atau kripto. Intinya sesuai yang pengetahuan kalian tahui. Dan instrumen investasi apa aja yang bagus? Nah, ini menurut pendapat gue nantinya gue bakal bahas di video-video selanjutnya. Kalian tunggu aja. Oke, jadi itu pembahasan dasar tentang inflasi ya, karena sebelum konten-konten selanjutnya yang gua bakal buat itu bakal lebih kompleks, dan untuk sampai ke titik itu dan untuk juga mengamankan setiap uang kita yang kita simpan sekarang, yang kita punya sekarang, kita juga harus memahami konsep inflasi supaya uang kita nggak terdepresiasi. Jangan lupa subscribe channel gua, like videonya, dan lupa komen juga dan share bagi kalian yang mau teman-teman kalian tahu tentang apa itu konsep inflasi.